Saya tahu ada sangat banyak orang yang jiwanya lelah, jiwanya berat, saudaraku. Tapi saya renungkan memang hari-hari ini sejujurnya ya saudaraku, dengan persaingan yang ada ya, otomatis dengan sendirinya tuntutan dan beban kerja memang akan semakin lebih besar lagi. Bukan hanya itu, dengan apa saudaraku, kebutuhan hidup yang semakin meningkat saudaraku. Mau tidak mau ada pressure, ada tekanan gitu, yang terus ada. Belum ditambah dengan saya merenungkan juga saudaraku, sosial media YouTube itu kalau digunakan dengan cara yang benar sebenarnya very very amazing. Tetapi ada dampak negatif salah satu dari sosmed ya Pak. Adalah saudara itu kalau nggak hati-hati jadi membandingkan dengan orang lain loh. Dulu saudara tidak pernah seperti itu. Kenapa? Karena ya apa yang saudara alami, saudara nggak tahu orang lain ngalamin apa. But now it's different. Now that you see, oh si A kok begini ya. The other person is like this, the other person is like that. Kok saya nggak bisa kayak gitu? It becomes another pressure. Itu sebabnya saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat di tengah-tengah pressure itu ternyata Tuhan itu menciptakan satu hal yang sangat indah yang namanya persahabatan. Friendship. Tahukah saudara ada penelitian yang membuktikan bahwa sebuah persahabatan yang sehat itu memerankan peranan yang vital untuk kesehatan jiwa seseorang. Lucu ya. Dulu kalau saudara di sekolah, saudara pernah dengar kata-kata ini enggak? Manusia itu bukan hanya makhluk individu, tetapi makhluk sosial. Ternyata saudara tidak diciptakan sendiri. Senggol kiri kanan, jangan mau hanya sendiri. Oh, yang percaya katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan. Tapi masalahnya kita hidup di kota metropolitan seperti Jakarta ini, yang mana orang-orang terbiasa dengan kata-kata lulu, gue, kan gitu saudara. Kamu, saya, urusan kita, urusan kamu, jangan mind other people business. Beda dengan ketika saudara ada di daerah yang lebih cenderung masih guyup ya saudara. Saya dulu itu di kota Solo saudaraku, hampir bisa saya katakan orang tetangga di sekeliling saya itu saya kenal semua. Saya masih kecil, saya suka naik sepeda, saudaraku. Nanti kalau naik sepeda berhenti di tetangga satu. Nenek yang ini sukanya masak. Tante yang itu sukanya bikin bakpao. Kita tuh kenal satu dengan yang lain. Tapi sekarang coba, apalagi kayak saya di sini tinggalnya di apartemen. Tetangga satu dengan yang lain udah urusan sendiri, saudaraku. Kadangkala satu dengan yang lain juga agak kenal. Di apartemen saya akhirnya yang kenal ya cuma satu lift. Yang naiknya barengan saudaraku. Jadi kadangkala tapi firman itu gak pernah salah saudaraku. Manusia itu diciptakan tidak pernah untuk sendiri. Adalah baik kalau saudara itu tidak sendirian saudaraku. Bahkan dikatakan ya saudaraku, persahabatan yang sehat. Sekali lagi saya tekankan ya saudaraku, persahabatan yang sehat, yang positif. Ternyata hanya sekedar saudara itu hahaha nongkrong bareng. Itu membuat saudara menciptakan apa saudara? Kebahagiaan yang ternyata membuat imun tubuh saudara itu naik. Saudara lebih sehat. Kadang cuman, pastor boleh gak sih kalau saya curhat-curhat sama teman? Kenapa gak boleh? Asal curhat ke circle yang sehat. Kalau circle-nya gak sehat, curhat jadi gosip. Yang setuju dengan saya katakan amin.
Tapi kalau circle-nya sehat, curhatan saudara sharing, itu membuat sukacita tersendiri. Ada rasa happy, saudaraku. Dan di dalam penelitian ini juga dikatakan itu menurunkan resiko terhadap depresi. Amazing ya. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Yo, Amsal 17 ayat 17. Ini ayat yang sangat gampang dihafalkan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bukankah saudara menemukan juga di dalam Alkitab tokoh-tokoh yang kalau saya ngomong saudaraku selalu dikaitkan dengan sahabat. Siapa aja saudara? Kalau saya berbicara tentang tokoh-tokoh yang tidak berjuang sendirian, siapa yang muncul di benak saudara? Siapa? Daud dengan Yonatan ya. Itu seorang sahabat ya. Siapa lagi saudara? Bagaimana dengan Yosua dan Kaleb? Mereka bersahabat dari muda sampai tuanya masuk ke tanah perjanjian bersama-sama. Saya bisa membayangkan percakapan mereka. Ketika yang lain bilang, udahlah keluar aja. Udah gak kuat, Musa keterlaluan. Udah ngerti kita bakalan habis nih. Udah ini sudah gak masuk akal lagi. Tetapi saya bisa membayangkan Yosua dan Kaleb ngoceh berdua dan ngomong, kita tetap akan berdiri. Kita tidak akan menyerah. Saudara bisa mendengar percakapan itu? Bukankah di dalam gereja pun sama saudaraku? Berapa kalinya saudara pernah berpikir, udahlah keluar aja, give up. Tapi berapa kali ketika kau punya sahabat-sahabat yang bersama dengan engkau, mereka katakan, gak usah menyerah, kita sama-sama. Itulah yang dialami Yosua dan Kaleb. Sehingga 8 yang lain mundur, 8 yang lain tidak sampai tanah perjanjian. 2 bersahabat ini menjadi saudara dalam kesukaran. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Bagaimana dengan Paulus, saudaraku? I think it's not gonna be easy. Dalam perjuangannya Paulus gak gampang, saudara. Dia punya Silas, dia punya Barnabas. Dia punya orang-orang yang terus menguatkan dia. Masih ingat kisah yang sangat terkenal, saudaraku? Namanya kita gak tahu siapa. Tapi karena ada 4 sahabatnya yang rela jebol atap demi 1 sahabat. Saudara kebayang gak sih? Adakah di sini saudara punya ingatan-ingatan memori SMA? Nakal bareng sahabat, saudaraku? Ada? Apakah saudara punya memori bersama? I don't know. Memori apa yang saudara miliki dengan sahabat saudara? Tapi certainly ini akan jadi memori yang tidak akan terlupakan oleh orang yang kakinya lumpuh ini, saudara. Bagaimana dia harus diturunkan? Memangnya segampang itu nurunin orang dari atap? Saudara pernah melihat nggak bagaimana, maaf ya saudaraku kalau saya mengarahkan ke sana. Pernah melihat nggak bagaimana, peti mati itu diturunkan? Pernah ya? Saudara yang pernah melihat peti mati diturunkan, menurut saudara bisa seimbang terus nggak? Ada momennya nggak yang sebelah kiri lebih turun dari sebelah kanan? Lah itu peti mati, saudara. Lah ini orang tuh isinya. Dari atas loh atap. Itu kalau enggak, saudara bayangin aja dari turun. Itu enggak imbang sedikit. Bukan hanya lumpuh, saudaraku. Loh coba bayangkan. Kadang-kala kita baca firman itu enggak nyambil bayangkan, saudara. Itu dari atas, kalau yang satu enggak kerjasamanya baik. Maaf kalau orang Jawa bilang gelundung, saudara. Loh ya jatuh. Dari yang tadinya lumpuh habis, saudara. Sampai di bawah. Saudara bisa mengerti? Kebayang enggak? Itu akan menjadi perbincangan mereka. Dari tahun demi tahun, ketika 5 bersahabat ini berkumpul, mereka akan menertawakan bagaimana tangan yang satunya selip sedikit. Wah, saya juga selip sedikit. Tapi mereka akan menceritakan bagaimana
Mereka bertumbuh bersama bagaimana Yesus menyelamatkan hidup sahabat mereka. Bagaimana itu menjadi satu kisah yang tidak akan ada habisnya. Pastor, what's your point? Senggol kiri kanan, ikut komsel. Jangan mau sendiri. Yang mengerti katakan amin. Jangan berjuang sendiri. Senyebelin-nyebelinnya komsel. Setidaknya kau punya saudara. Yang mengerti katakan amin. Memangnya hanya saudara di komsel yang nyebelin. Saudara-saudara bisa nyebelin kok, saudaraku. Betul? Sih? Tapi bahkan penelitian mengatakan engkau butuh sahabat. Sekalipun ya, saya ngerti sih saudaraku, tidak semua sahabat itu bisa senantiasa ada di masa sukar ya. Tapi ada sahabat-sahabat yang di masa sukar mereka tetap bertahan loh.